Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada mata kuliah manajemen laboratorium, pertemuan ke-10 telah dijelaskan tentang pengenalan alat laboratorium, mikrobiologi, dan kultur jaringan. Udah pernah dengar tentang hemositometer? Kalau belum, yuk kita simak video ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas pendidikan biologi B 2018 yang beranggotakan 4 orang. Dengan saya sendiri, Vivi Nur Fitria, ada Ayuni Matusolihah, juga Nadila Inka dan Anka Kinem. Berikut merupakan gambar dari hemositometer. Pengenalan alat hemositometer. Hemositometer diciptakan oleh Luis Carlos Malases. Awalnya dirancang untuk perhitungan sel darah, namun sekarang juga digunakan untuk menghitung sel atau partikel mikroskopis lainnya. Terdiri dari kaca slide dengan lekukan persegi panjang yang menciptakan ruang Neubert untuk memperkirakan konsentrasi sel dalam sampel. Memiliki ruang dengan kedalaman 0,1 mm dengan kisi persegi yang diukur dengan tepat. Komponen penyusun dari hemositometer ada cover glass, mounting support, counting camber, filling notch, dan overflow area. Komponen penyusun dari hemositometer. Pada bagian tengah slide memiliki tampilan edge yang memisahkan dua ruang berwarna perak tipis yang berukuran grid sebanyak 9 persegi. Hemositometer ada yang memiliki kedalaman 0,1 mm maupun yang 0,2 mm dengan grid yang berbeda tentunya. Kedalaman yang paling umum digunakan yaitu 0,1 mm. Setiap ruang memegang 9 kotak besar 1, mm yang dipisahkan oleh putusan ganda atau 3. Volume dalam 9 kotak besar adalah 0,009 mm dengan dua ruang memiliki 18 kotak dengan total volume 0,0018 mm. Dari Nadila 2018. Fungsi hemositometer. Hemositometer digunakan untuk menghitung jenis sel serta partikel mikroskopis lainnya. Kelebihan perhitungan sel dengan menggunakan hemositometer adalah dapat menghitung jumlah sel yang hidup maupun yang sudah mati, tergantung dari pewarna yang digunakan. Dikutip dari Putri 2015. Tipe atau jenis dari hemositometer menurut Al-Kaisi 2018 adalah Neubert. Chambers on reflective sections. Each chamber is divided into 9 main squares with a series of etched lines. These squares are 1 mm by 1 mm or 1 mm squared. When a glass cover slip is placed on top of this chamber, each of these 9 squares contains 100 nanoliters of liquid. To start, you add 10 microliters of a well-mixed cell suspension to the edge of the cover slip, where capillary action sucks it up under the cover slip. I'm using a mixture of small beads to demonstrate. You then look at the grid under the microscope and count the number of cells in a square. How do you count a cell if it lies right on the edge of the square? Well, you decide before you count on 2 sides of the square that will be considered in and 2 that will be considered out, so that you won't double count an edge cell. You do this for at least 4 squares and then average your counts together. Since you know that each of these squares is 100 nanoliters, you now have your cells per 100 nanoliter density. You can then multiply this by 10,000 to get cells per. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penggunaan dari hemositometer. Yang pertama, kaca penutup ditempatkan di atas kedua ruang hemositometer. Yang kedua, dengan gerakan berombak halus, sampel yang diawetkan dengan hati-hati terbalik sekitar 10-20 kali untuk memastikan sampel dicampur secara menyeluruh. Kemudian, yang ketiga, sebuah pipet Pasteur diisi dengan sampel yang dicampur dengan baik. Yang keempat, setiap ruang hemositometer diisi dengan memegang pipet pada sudut 30 hingga 45 derajat dengan ujung pengeluaran terbuka di slash berbentuk V, memungkinkan ujung pipet menyentuh slot lalu perlahan membuang setetes cairan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima,
Jumlah organisme dengan jumlah kuadrat yang dihitung harus dicatat. Untuk menghindari perhitungan sel 2 kali, harus ditentukan terlebih dahulu untuk memasukkan sel yang menyentuh 2 dari 4 sisi setiap kotak, yaitu sisi atas dan kiri. Setiap kotak harus sementara mengabaikan sel yang menyentuh sisi bawah dan kanan. Menurut Lee Gresley dan MC Dermot 2010, untuk perawatan hemositometer ada 3 step. Yang satu, setelah digunakan slide hemositometer harus dibersihkan secara menyeluruh. Yang kedua, membilas slide dan kaca penutup dengan air mengalir. Step yang ketiga yaitu membersihkan dengan alkohol lap bersih dengan tisu bebas serat. Troubleshooting pada hemositometer yaitu akurasi perhitungan. Kurangnya akurasi perhitungan dapat diminimalisir dengan meningkatkan teknik perhitungan dan kalibrasi. Menurut Flombard 1986. Berikut adalah jurnal-jurnal yang menjadi acuan kami membuat video ini. Cukup sekian pemaparan kami tentang hemositometer sebagai alat laboratorium mikrobiologi dan kultur jaringan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.